Hai, minasan, konbanwa. Otsukaresama desu. Jadi sebenarnya hari ini tidak ada rencana untuk belajar ya. Tidak ada rencana sama sekali. Karena seperti yang sudah tertulis pada jadwal bahwa pelajaran akan pelajaran itu hanya dari hari Selasa hingga hari Jumat ya. Namun saya ingin mencoba sesuatu, jadi yang dimana sesuatu akan saya coba hari ini. Jadi mungkin bagi kalian yang tertarik untuk ikut menyimak, mari menyimak. Dan sesuatu yang akan saya lakukan hari ini itu adalah membahas berita, ya, yang dimana berita tersebut, ya, berita dalam bahasa Jepang, ya, seperti yang terlihat di layar ini, yang dimana ini bukan berita dengan kata-kata yang sulit ya bagi saya pribadi. Mungkin bagi yang sudah belajar bahasa Jepang dasar, mungkin ini bisa menjadi pelajaran yang bagus, dan bagi telah belajar bahasa Jepang lanjutan, ini merupakan saat yang tepat untuk mengulas kembali apa yang telah kalian pelajari. Dan dimana berita ini saya dapat di News Web Easy, ya, News Web Easy yang yang diambil dari NHK, ya. Nah, di mana itu tulisannya di sini adalah berita dengan Yasashi Nihongo de Kaita News. Yasashi Nihongo de Kaita News, yang berarti berita yang ditulis dengan bahasa Jepang yang ramah, ya, seperti itu, yang gampang, atau lebih tepatnya seperti itu ya. Sehingga ini bisa dinikmati oleh yang bisa dibaca oleh kalian yang mungkin baru belajar dan ingin mempelajari lebih dalam bahasa Jepang. Dan berita yang saya dapat di sini itu adalah sebuah berita yang lagi hangat belakangan ini, yakni berita mengenai G7 di sini ya. G7 ya, yang merupakan panjangan dari Grade 7 atau 7 besar ya, 7 yang terbaik, kurang lebih 7 yang bagus, yang merupakan sebuah negara maju ya, 7 negara maju yang berkumpul dan mendiskusikan masalah-masalah negara maju. Kurang lebih seperti itu. Dan kali ini perkumpulan tersebut diadakan di Jepang, oke. Yang lebih tepatnya itu berada di Hiroshima. Namun ketika itu akan diadakan, yang lebih tepatnya sekarang sedang diadakan, itu terjadi lebih tepatnya itu dilakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan ya. Namun mungkin dirasa beberapa pihak itu sedikit berlebihan, yang dimana itu dibahas di berita itu kemarin ya, lebih tepatnya ya, seperti yang terlihat di sini ya, kelihatannya ya, kurang lebih 18 bulan 5, 18 Mei ya, yang mana mungkin agak susah dilihat ya, yang akhirnya saya putuskan untuk cetak ya. Saya cetak dan akhirnya kita bisa langsung fokus ke sini saja. Oke, ii desu ka? Jadi ayo kita coba baca bersama-sama dan kita akan bahas juga bagaimana bahasa dan tata bahasa yang digunakan di sini. Hai, minasan ii desu ka? Dan mungkin ini juga waktu yang bagus untuk mengisi malam minggu ya. Bagi kalian yang malam minggunya tidak ada rencana ya, sama seperti saya lebih tepatnya. Oke, ii desu ka? Baik. Jadi kita mulai ya sekarang ya. Pertama dari judulnya, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya untuk pemanasannya. Baik, minasan ii desu ka? Dewa, hajimemasu. G7 Hiroshima サミット、東京や京都などの駅でもコインロッカーが使えない。広島で19日から21日まで7つの国などのトップが集まる G7 サミットがあります。このため警備を厳しくしていて、広島空港や広島駅などでは今コインロッカーを使うことができません。広島以外でも新幹線の東京駅や名古屋駅、京都駅などでは19日から21日までコインロッカーとゴミ箱を使うことができません。JR や東京
metro no Ueno Eki ya Shinjuku Eki, Shibuya Eki などでも21日まで使うことができません。京都駅では使うことができないコインロッカーが少し前から増えています。駅の案内所はコインロッカーの他にも荷物を預けることができるところはありますが、たくさんの人が並んで待っていますと言っています。21日まで厳しい警備が続くため、出かける人は行くところの情報をよく調べてください. Ya, itu telah kita baca tadi ya. Kurang lebih ada 9 sampai 10 kalimat dan ayo kita coba bahas bersama-sama satu persatu di sini. Hai desu ka? Jadi tidak perlu menyiapkan buku catatan ya, karena ini sekali lagi sifatnya dadakan. Jadi ide ini sangat muncul tadi siang. Bagaimana kalau kira-kira saya membahas membahas berita ya seperti itu, karena saya rasa sedikit orang yang membaca berita gitu, khususnya berita dalam bahasa Jepang, dan ketika kalian mencari berita dalam bahasa Jepang juga kurang lebih bahasanya juga susah ya. Bagaimana kalau kita membaca berita yang mudah gak bahasanya ya? Dan kita mulai sekarang dari judul ya. G7 Hiroshima Summit 東京や京都などの駅でもコインロッカーが使えないya. Kita punya G7 Hiroshima Summit ya. Jadi kanji ini dibacanya Hiroshima ya. Yang ini sebenarnya kanji ya. Dua-duanya itu kanji level dasar ya. Mungkin bagi kalian yang tertarik untuk mempelajarinya boleh deh kita tulis ya. Hiroshima 1 2 3 4 5 Hiro Shima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Hiroshima ya, yang dimana kanji dasar itu hiro itu ini berasal dari hiro ya, yang berarti luas, shima yang berarti pulau. Jadi Hiroshima adalah pulau yang luas, dan kalian tentu pasti tahu kan ya Hiroshima itu di mana, di Jepang bagian mana. Atau mungkin yang tidak tahu akan saya kasih tahu ya. Jadi Hiroshima itu merupakan sebuah prefektur yang berada di sedikit bagian selatan, yang dulu ketika kita mendekati kemerdekaan dulu prefektur ini dibom dengan bom atom ya, di Hiroshima dan salah satunya juga di Nagasaki ya. Oke. Dan ya, G7 Hiroshima Summit. Jadi ini merupakan bahasa Inggris ya. Summit. Ya, summit ini sebenarnya berarti puncak ya. Dalam bahasa Inggris, tapi summit juga bisa berarti pertemuan. Oke. Jadi G7 Hiroshima Summit. Pertemuan G7 Hiroshima ya, kurang lebih seperti itu maknanya. Oke. Lalu kita punya Tokyo ya Kyoto nado Kyoto ya, sama ya. Tokyo, Kyoto sama ya. Kyo nado ya, nado no eki yang berarti stasiun ya. Demo nanti kita bahas. Koin loka yang itu bahasa Inggris juga. Kita punya koin di sini ya. Dan roka yang berarti locker atau locker ya. Jadi koin locker koin gitu ya. Koin roka itu ya seperti gambar yang tadi adalah seperti ini ya. Koin roka ya, koin roka di sini ya.
yang dimana maksudnya itu adalah locker ya, yang dimana kalian masukkan uang di sana untuk menggunakannya ya, uang koin aja ya, uang koin ya. Koin locker ga tsukaenai ya. Jadi kita punya tsukaenai itu yang berasal dari tsukaimasu ya. Ini merupakan kanji dasar dan mungkin bisa kalian ingat cara menulisnya juga khususnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Tsukaenai, skau itu berasal dari skau yang artinya menggunakan ya. Mengguna. Oke, ini desu ka? Jadi kita punya kosakata J7 Hiroshima Summit, Tokyo, Kyoto, Nado ya, mohon maaf, Nado dan lain-lain ya. Dan lain-lain, eki, stasiun, demo, nanti koin locker menggunakan ya. Yang dimana ini berarti tidak bisa, ini bisa menggunakan ya. Tidak bisa. Ya, yang ini, tsukaenai, tidak bisa menggunakan. Yang dimana ada 3 kosakata yang kita lihat di sini. Ada 3 tata bahasa yang kita lihat di sini. Tata bahasa yang pertama ini adalah ya dan nado. Ya dan nado. Yang kedua itu kita punya demo. Dan yang ketiga kita punya ga tsukaenai di sini ya. Yang dimana ya dan nado ini itu tata bahasanya itu ya tambah ya gitu ya, kata benda tambah kata benda nado ya, nado ya, kata benda tambah kata benda ya nado, kata benda Tokyo, kata benda yang nama kota ya, tambah ya, lalu tambah Kyoto, kata benda juga nama kota ya, ditambah nggak ada ya di sini ya, mohon maaf, salah, kelebihan saya. Ya, ketika dia sudah selesai ya, lalu tambah nado. Yang dimana itu artinya dari banyak kota yang ingin disebut cukup 2 saja perwakilannya, yang dimana 2 itu kemungkinan itu sesuatu yang sangat sering didengar atau sesuatu yang lebih besar itu, atau sesuatu yang lebih berpengaruh mungkin ya daripada yang lainnya ya. Yang dimana kita lihat di sini Tokyo ya Kyoto nado no eki. Jadi kita berbicara stasiunnya Kyoto dan Tokyo dan lain-lain ya. Berarti ada stasiun yang lain ini ya yang disebut di sini, bisa jadi stasiun Osaka gitu, atau stasiun Nagoya gitu, atau stasiun apa Kobe gitu ya, kurang lebih ya, beberapa kota besar ya yang mendekati Hiroshima yang anggaplah seperti itu ya. Sehingga di sanalah digunakan nado di sini. Jadi ketimbang kita ngasih tahu stasiun-stasiun tersebut, ya udah tinggal cukup 2 aja dah biar enggak panjang lah, anggaplah kayak gitu ya. Jadi kita Tokyo ya Kyoto nado no eki di sini ya. Stasiunnya Kyoto, Tokyo dan lain-lain ya, kurang lebih seperti itu. Ii desu ka? Lalu kita punya demo di sini yang sebenarnya ada 2 makna di sini ya. Demo yang pertama itu berarti walaupun ya, walaupun ya. Jadi kenapa dia dikatakan walaupun di sana? Karena pada dasarnya pola kalimatnya ketika dia demo di sini dan sebelumnya telah kata benda itu bisa berarti walaupun, sama seperti ke kata kerja bentuk temo ya. Walaupun sini ada kata kerja skaimas, skat temo gitu ya, skat temo walaupun menggunakan ya, kurang lebih seperti itu. Namun di sini selain walaupun dia memiliki makna yang lain, yang dimana itu maksudnya adalah partikel de itu bertemu dengan partikel mo ya. Jadi dia tidak dalam satu kesatuan, tapi ada 2 partikel yang bertemu gitu ya, tapi tidak disatukan ya. Sehingga kita bacanya di sini adalah ya kurang lebih seperti ini ya. Ya. Tokyo ya Kyoto nado no eki de mo ya, kurang lebih seperti itu, bukan dem. Ya, walaupun dibacanya sama-sama demo ya, tapi bukan berarti mereka adalah satu kesatuan ya. Oke, yang dimana seperti yang kalian tahu ketika dia dipisah di sini de ya, ketika kita menggunakan de ada kata tempat di sini ya. Itu berarti di tempat ada kegiatan atau aksi ya.
Jadi ketika ada partikel D di sini dan ada tempat di sini ya. Jadi eki D ya, eki D berarti di eki atau di stasiun ya. Di stasiun ini ada apa gitu. Ada sesuatu yang terjadi, kejadian tersebut apa gitu. Itu indikasinya. Dan kita gunakan mo di sini yang sebelumnya sempat kita pelajari di pelajaran minggu ini ya, kurang lebih mengenai partikel yang bisa kalian simak di type. Pokoknya di minggu ini hari Selasa atau Rabu kurang lebih seperti itu ya. Yang ketika kalian artikan mo itu biasanya adalah juga ya. Tapi mo juga kita bisa artikan sebagai hingga ya. Hingga di sini. Coba saya cari pelajarannya di sini dulu ya. Mo bukan. Mo. Ini dia ya. Ini dia ekimade taksi de senyeng mo, salah ya tapi ya des kayak gitu ya. Jadi hingga atau sampai di sini ya. Yang dimana konsepnya mo di sini ketika dia menjadi menjadi penjelasannya seperti itu adalah kurang lebih itu seperti gini. Sampai ya atau hingga tadi itu ya, yang dimana maknanya itu sedikit negatif ya, dimana itu menjadi sebuah batasan dimana kita tidak bisa lagi menambahkannya lagi di sana ya. Jadi maksudnya itu adalah seperti ini. Saya kemarin makan kira-kira 10 hamburger ya. Watashi wa kino hamburger o 10 ko mo tabemashita. Mo di sini ya. Mo tabemashita dibilang di sini ya. Nah, jadi maksudnya itulah saya kemarin makan kira-kira hingga 10 hamburger atau sampai 10 hamburger, di mana saya tidak bisa lagi sampai 11 hamburger gitu ya. Sudah kenyang, cukup kenyang dah. Sudah sampai di sana, titik sana gitu kan. Jadi apa yang menjadi persamaan di sini itu adalah berarti Tokyo ya Kyoto nado no eki de mo ya, di sana kan ada kegiatan kan. Lalu tambahkan mo di sini tuh berarti di nado-nado di sini, di eki-eki yang tidak tersebutkan di sini itu sudah cukup gitu. Jadi ada eki, jadi sudah diperkirakan berapa jumlah ekinya itu atau stasiunnya itu, dan tidak ada eki-eki atau stasiun-stasiun lainnya itu yang akan ditambahkan di sana gitu, cukup di sana. Jadi sampai di sana. Dan biasanya itu cenderung, jadi itu dah mo yang tadi itu cenderung sesuatu yang sedikit negatif ya. Jadi seperti yang tadi, selain dia makan sampai 10 hamburger, ketika kita bilang, aduh aku lo nunggu sampai jam 5 gitu. Watashi wa gojikang demo, atau 5 jamnya. Gojikang demo, matemashita yo gitu. Jadi ada sesuatu yang bikin kita tuh benar-benar sampai di titik yang bikin kita kaget gitu loh. Kaget atau bikin terkejut gitu. Yang dimana yang bikin terkejut di sini itu adalah koin locker ga skaenai ya. Tidak bisa menggunakan koin locker di sini ya, koin locker ya bahasanya. Tidak bisa menggunakan locker koin itu di sini. Itu ya di stasiun-stasiun tersebut ya, yang disebutkan yang di dalam dan lain-lainnya ini, itu sampai di stasiun-stasiun itu loh koin locker itu tidak bisa dipakai gitu. Jadi di sanalah titik titik mengejutkannya di sana, sehingga di sana mo itu ditambahkan di sini, sudah D ditambah mo di sini, sehingga dia tidak diartikan jadi walaupun ya. Kurang lebih itu pertama D itu untuk mengindikasikan di stasiun ini ada kegiatan ya, kegiatannya apa di sini akhirnya dijelaskan tadi ya, tidak bisa digunakan koin lockernya itu ya, bahkan sampai tidak bisa digunain loh gitu, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita bisa artikan di sini ya, perkumpulan G7 di Hiroshima, anggaplah seperti itu ya, di stasiun di stasiun Kyoto, Tokyo dan lain-lainnya yang tidak disebutkan gitu loh, sampai koin locker loh tidak bisa dipakai, anggaplah kayak itu bahasa percakapannya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Yang dimana di sini ya pola kalimat terakhir di sini kita punya itu adalah ga skaenai di sini ya. Yang dimana ga skaenai ini merupakan pola kalimat ga, terus ditambah di sini kata kerja bentuk eru atau rareru ya, kata kerja eru atau rareru yang berarti bisa di sini ya, bisa kuku bina energi bisa, maaf bukan iklan ya. Oke. Ya, jadinya di sini kalian bisa lihat skau kan, skaimas yang artinya menggunakan kan, lalu
artinya menggunakan, tapi saya ingin bilang bisa menggunakan. Jadi skaunya kita ubah ke bentuk e, ya. Jadi a, i, u, e, o. Kita punya e di sini ya. Jadi u, skau, u-nya kita ganti ke e, skae, lalu tambahkan ru atau ditambahkan mas. Jadi skaimas menjadi skaemas. Skau menjadi skaeru. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Lalu kita punya ga di sini untuk menekankan bahwa ini adalah kebisaan, itulah. Sebuah partikel yang memiliki makna kebisaan dan didampingi dengan kata kerja yang yang potensial gitu ya. Yang dimana ini sama juga maknanya dengan koto ga. Ini kata kerja ya. Biasa. Kata kerja biasa, koto ga dekiru. Ya, kata kerja bentuk biasa, koto ga dekiru. Ini sama ya. Cuman bedanya ini agak panjang aja. Oke? Jadi ketika kita bilang skaimas ya, skaemas bisa menggunakan, tapi kita juga bisa bilang tsukau koto ga dekiru. Tsukau koto ga dekiru, bisa ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini untuk judul ya. Jadi J7 Hiroshima Summit Tokyo ya Kyoto nado no eki demo coin locker ga tsukaenai. Jadi pertemuan J7 Hiroshima di stasiun Kyoto, Tokyo dan lain-lain itu tidak bisa digunakan coin locker gitu ya. Oke, ii desu ka? Kita nyambung ke bagian selanjutnya. Hiroshima de 19日から21日まで7つの国などのトップが集まる J7 サミットがあります。Oke, jadi kita bahas sampai sini ya. Hiroshima de ya, Hiroshima de ya. Jadi ada tempat Hiroshima, ada partikel D ya di Hiroshima, yang dimana berarti ada sesuatu yang dilakukan ya di sini ya. Oke. 19日から21日までya, merupakan pola kalimat ya di sini. Jadi kara sampai made ya, sebuah pola kalimat yang dimana sebelum itu ada satu titik ya, titik pertama dan titik kedua ya. Dari titik pertama sampai titik kedua, dari tanggal 19 sampai tanggal 21 ya, kara ya, dari sampai ya, dari sampai ya. Jadi di Hiroshima dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Nanatsu no kuni nado no toppu. Nanatsu no kuni, jadi nanatsu ya, cara berhitung ya untuk suatu, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu ya, 7 ya. Nanatsu no kuni, kuni yang berarti negara ya. Kita punya nado di sini, nado yang berarti dan lain-lain ya, seperti yang telah kita jabarkan tadi, yang dimana sebenarnya tanpa menggunakan salah satu ya. Jadi kata benda nado atau kata benda ya, kata benda sebenarnya bisa mengimplikasikan atau bisa menyiratkan bahwa di kata tersebut itu memiliki ada lebih dari satu atau dua benda yang ingin disebutkan gitu, tapi cukup perwakilannya aja gitu. Jadi contohnya adalah ketika kita katakan Tokyo ya Kyoto ya, nadonya kita hapus nih, itu juga bisa. Jadi Kyoto ya Kyoto no eki ya, ketika kita bilang tersebut, jadi itu memiliki makna bahwa oh ya di berarti ketika sudah ada ya di sana tuh berarti ada makna bahwa ternyata akan ada lebih dari satu ada lebih dari satu stasiun nih gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini nanatsu no kuni nado ya, jadi ada ya-nya di sini. Itu sama juga maknanya seperti ketika nambahkan ya di sini. Cuman bedanya di sini ada dua kan, tapi di sini cuma ada satu aja nih gitu. Ini dua kata benda kan, di sini cuma ada satu kata benda aja nih gitu. Tapi itu juga mengimplikasikan atau menyiratkan bahwa selain dari nanatsu no kuni ini, 7 negara ini, ada negara-negara lain yang ikut gitu. Ya, kurang lebih seperti itu.
yang dimana negara-negara tersebut ini itu adalah negara-negara yang diundang ya. Jadi kan Nanatsu no Kuni ini kan G7 ini kan terdiri dari Amerika, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris sama Jepang ya. Inggris sama Jepang ya. Itu ada 7. Lalu NADO-nya ini berarti negara-negara yang diundang. Jadi contoh itu kayak Australia, Brazil, Korea Selatan, Vietnam, bahkan Indonesia juga diundang gitu loh sini. Jadi terlepas dari 7 itu berarti ada lagi 5 dan lebih lagi negara yang diundang, dan di sanalah maknanya NADO di sini digunakan di sini. Jadi 7 Nanatsu no Kuni ini untuk menekankan bahwa negara-negara si G7-nya datang loh semua gitu. Lalu ditambah dengan negara yang diundang di sini. I desu ka? Lalu kita punya top di sini ya. Top. Maaf, pikiran saya sedikit melayang. Jadi top di sini itu top dari top ya, bahasa Inggris ya, top. Ya, yang berarti atas ya. Ya. Atas, tapi bisa berarti atasan. Dan ketika kita berbicara Nanatsu no Kuni ya, ketika kita berbicara negara, maka topunya negara itu adalah petinggi negara ya. Jadi atasannya negara itu berarti petinggi negara di sini ya. Petinggi negara. Ya. Ga atsumaru. Inilah kanji atsumaru yang artinya berkumpul ya. Ini merupakan kanji juga, kanji level dasar. Jadi saya harap kalian bisa mengingatnya dengan cara penulisan itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12 guratan atsumaru yang berarti berkumpul. Ya, atsumaru itu berarti berkumpul. Jadi kita lihat di sini Nanatsu no Kuni nado no toppu ga atsumaru ya. Jadi 7 negara no toppu dan lain-lain ya. Jadi petinggi negara, petinggi dari, anggaplah seperti itu ya biar bahasanya. Jadi petinggi 7 negara dan lain-lain gitu, agak aneh ya. Jadi petinggi negara lain, petinggi negara G7 dan yang diundang ya, mungkin lagi tepatnya seperti itu biar lebih enak didengar ya. Ga atsumaru, berkumpul gitu ya. Jadi Hiroshima de 19 nichi kara 21 nichi made Nanatsu no Kuni nado no toppu ga atsumaru. Ini masih lanjutnya, cuman karena ini bisa menjadi sebuah kalimat, jadi saya coba tambahkan dulu. Jadi di Hiroshima dari tanggal 19 sampai tanggal 21 7 negara petinggi 7 petinggi negara dan yang diundang berkumpul ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita ada di sini G7 Summit ga arimasu ya. Ga arimasu, yang di arimasu itu berarti ada ya. Jadi ini merupakan satu kalimatnya yang utuh ya, sehingga kita punya di sini Hiroshima de 19 nichi kara 21 nichi made Nanatsu no Kuni nado no toppu ga atsumaru G7 Summit ga arimasu ya. Jadi di Hiroshima dari tanggal 19 sampai tanggal 21 ada G Summit ya. Ada G Summit di sini di mana 7 petinggi atau atasan negara di sana dan yang diundang itu berkumpul. Kurang lebih itu makna dari kalimat nomor 1 ini ya. Jadi ini merupakan pola anak kalimat ya, pola anak kalimat yang dimana kita setelah ini kan kata kerjakan atsumaru, lalu ditambahkan dengan G Summit di sini ya, yang merupakan nama sebuah acara ya, yang merupakan kata benda ya. Jadi di sini merupakan anunya ya. Jadi ketika kita sudah memiliki kalimat utuh tadi ya, yang telah saya katakan tadi dari sini sampai sini dia utuh. Ya, sebuah kalimat yang benar-benar lengkap dan utuh. Lalu ketika dia muncul kata benda di belakangnya itu, dia berubah menjadi kalimat yang tidak utuh lagi ya. Ya, kalimat yang tidak utuh. Lalu dia menjadi kata benda ya. Jadi sebuah kalimat yang ditambah sama kata benda. Kalimat
ditambah kata benda. Itu menjadi frasa kata benda namanya. Maaf, agak sedikit susah bahasanya. Ya, frasa kata benda istilahnya ya di sana. Lalu frasa kata benda ini yang panjang ini itu akhirnya ga arimas ya, ditutup dengan ada di sini ya. Jadi ketika kita berbicara soal frasa kata benda di sini, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di Hiroshima dari tanggal 19 sampai tanggal 21 berkumpul petinggi negara, petinggi 7 negara dan yang diundang. Itu kan titik kan ya. Tapi ketika dia ditambahkan dengan G Nana Summit ini, maka dia berubah menjadi di Hiroshima dari tanggal 19 sampai tanggal 21 G Summit ya, G Nana Summit, di mana berkumpulnya ya petinggi 7 negara dan yang diundang gitu ya. Jadi itu kurang lebih perbedaannya. Jadi ketika yang satu sudah lengkap, akhirnya ketika ditambah kata benda saja di belakang sebuah kalimat yang utuh, itu akhirnya berubah kelas katanya di sana. I desu ka? Lalu kita lanjutkan ke kalimat yang selanjutnya. Kono tame keibi o kibishiku shite ite Hiroshima kukou ya Hiroshima eki nado de wa ima koin locker o tsukau koto ga dekimasen ya. Ini yang tadi kita pakai di sini ya. Dan di sini kita berbicara tadi Tokyo ya Kyoto nado no eki de mo koin locker ga tsukaenai. Jadi di stasiun Tokyo dan Kyoto bahkan gitu ya, koin locker dan lain-lain ya, koin locker tidak bisa dipakai dibilang di sini. Dan salah satu yang dan lain-lain yang termasuk itu adalah Hiroshima Eki dan Hiroshima Kuko di sini ya. Ya, jadi itu salah satu makna dari dan lain-lain di sini ya. Oke. Dan ayo kita coba bahas satu persatu lagi. Jadi kita punya kono tame ya, kono tame. Kono berarti ini, tame itu berarti ada dua, satu demi, yang kedua bisa juga berarti karena ya. Kono tame jadi demi dan karena ya. Kayak gimana kalian bisa mencoba sedikit menyambungkan ya antara demi dan karena ya. Demi acara ini atau karena acara ini ya, kurang lebih mirip ya, kurang lebih ini itu maknanya tame di sini ya. Kono tame. Kita punya keibi di sini, keibi ya, keibi yang berarti pengamanan. Keibi ini merupakan kanji yang susah karena ini bukan kosakata dasar ya, tapi kalian bisa ingat ya, keibi itu artinya pengamanan ya, mirip sama seperti polisi ya, keisatsu ini ya, keinya ya, keibi kurang lebih ini. Keibi ya, pengamanan. Keibi ya, keibi tulisannya keibi. Nah, gimana sini dah, keibi ya, kayaknya ya susah. Mau ditulis, coba ditulis ya boleh dah, karena mumpung ada sih platformnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, mohon maaf agak sedikit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini baru K-nya aja. Lalu kita punya B di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keibi yang berartinya pengamanan ya. Jadi keibi o kibishiku shite ite ya. Kibishi yang berartinya ketat ya. Kibishi itu berarti ketat ya, ketat atau strict
strict ya, ketat ya, emang ketat sih kanjinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Ini dari kibishi ya, yang merupakan kata sifat i ya. Tapi kata sifat i-nya itu dia berubah menjadi ku di sini, lalu ditambahkan dengan suru di sini ya. Shimas ya. Yang dimana itu berarti dia berubah ya dari kata sifat itu. Kata sifat itu kan mendeskripsikan kata benda ya. Kata sifat itu mendeskripsikan kata benda. Tapi sekarang dengan dia i-nya berubah menjadi ku, lalu ditambahkan dengan suru yang merupakan kata kerja, dia berubah menjadi kata sifat yang menjelaskan kata kerja di sini ya. Yang dimana itu berarti dia berubah menjadi adverb ya, istilahnya kayak gitu. Adverba, penambahan pada verba, sehingga dia berubah menjadi maknanya sini ketat ya, jadi suruh berarti suruh itu berarti melakukan ya, melakukan keketatan. Melakukan keketatan itu agak sedikit tidak nyambung, namun yang lebih tepat itu adalah melakukan melakukan pengetatan ya, melakukan pengetatan atau melakukan dengan ketat, kurang lebih seperti itu. Apanya yang dilakukan dengan ketat? Pengamanannya di sini ya. Jadi keibio kibishiku, kibishi, kibi. Jadi keibio kibishiku suru ya, keibio kibishiku shimasu. Jadi melakukan pengamanan dengan ketat ya. Pengamanan, jadi mengamankan dengan ketat, atau lebih tepatnya juga seperti itu. Ya. Keibio shite ya. Anggaplah ini te ini berarti kalimatnya masih berlanjut ya. Jadi ini merupakan penyambung yang bisa kita artikan menjadi koma ya atau dan ya. Tergantung konteksnya. Jadi coba kita ulang lagi ya. Kono tame, karena ini atau demi ini, keibio kibishiku shite imas. Anggaplah kita titikin di sini ya. Jadi karena ini pengamanan diperketat ya. Melakukan pengamanan dengan ketat. Karena ini atau demi ini pengamanan dilakukan dengan ketat. Karena ini melakukan pengamanan dengan ketat ya, kurang lebih seperti itu ya maknanya. Oke. Kan titik kan, tapi kita punya harusnya kan te imas di sini ya. Ya. Nah, dia ada te di sini ya. Berarti dia menjadi koma. Ini masih kita lanjutin, ada dannya di sini atau kita pakai dan ya untuk menyambungkannya. Sehingga dia menjadi itu dah pengamanan dilakukan, karena ini pengamanan dilakukan dengan ketat, dan kurang lebih seperti itu. Kita punya Hiroshima kuko. Kuko ini merupakan kalimat kosakata dasar ya yang ku ko kuko yang berarti bandara. Kuko bandara. Ya, kuko, Hiroshima kuko, bandara Hiroshima di sini ya. Ya, kuko juga kanji kanji dasar ya, kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke, dan ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kuko, langit, kanji langit, dan kanji pelabuhan. Pelabuhan langit artinya bandara. Oke, Hiroshima kuko ya, bandara Hiroshima ya. Hiroshima eki ya, kanji eki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Hiroshima eki nado dewa ya, nado de mo ya, de mo ya. Jadi tidak menjadi sebuah kesatuan. Dewa jadi dia menjadi topik ya, di sana. Wa ima sekarang ya. 1, 2, 3, 4. Ima sekarang. Koin ro kao
ya, koin roka o tsukau koto ga dekimasen ya, yang seperti telah saya jelaskan sebelumnya di sini ya. Jadi tsukau koto ga dekimasen. Kita coba sedikit jelaskan di sini. Jadi sekarang di sini ada sekarang koin locker tsukau menggunakan hal mengenai menggunakan. Jadi koto itu berarti hal ya, atau tentang. Jadi tentang menggunakan coin locker itu tidak bisa. Yang dimana kita juga bisa ganti menjadi ima coin locker ga tsukaemasen. So desu ne. Tsukaemasen. Tsukaemasen. Oke? Sehingga kita dapat di sini, anggaplah di sini ya. Hiroshima Kuko ya Hiroshima Eki nado dewa ima koin roka o tsukau koto ga dekimasen, yang berarti di pelabuhan di bandara Hiroshima dan stasiun Hiroshima dan lain-lain dan lain-lainnya, salah duanya di sini ya. Sekarang ya ada D di sini ya, di ya, di sana tadi ya, di sana dan lain-lain. Berarti dengan wa di sini, wa merupakan partikel topik ya. Berarti kita sedang membicarakan yang ini nih ya, yang ini sih, di dua ini dan lain-lainnya. Sekarang coin locker itu tidak bisa digunakan ya, tidak bisa menggunakan coin locker ya, kurang lebih, atau tidak bisa digunakan. Jadi tergantung bagaimana kalian menanggapinya. Baik, jadi kita coba perjelas di sini semuanya. Kono tame keibi o kibishiku shite itte Hiroshima Kuko ya Hiroshima Eki nado dewa ima koin roka o tsukau koto ga dekimasen, yang dimana kita punya karena ini keamanan mulai diperketat, keamanan diperketat dan di stasiun Hiroshima, di bandara Hiroshima dan di beberapa tempat lainnya, sekarang coin locker tidak bisa digunakan ya, kurang lebih seperti itu ya maknanya. Oke ya, kita sudah selesai, lalu kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Hiroshima igai demo Shinkansen no Tokyo eki ya Nagoya eki ya, nado yang lainnya Kyoto eki nado de wa 19日から21日までコインロッカーとゴミ箱を使うことができません. Lagi-lagi kita punya o tsukau koto ga dekimasen di sini ya. Oke, coba kita artikan lagi dari sini. Hiroshima igai ya, igai yang merupakan ini sebuah pola kalimat ya, di mana pola kalimatnya itu adalah kata benda ditambah igai di sini ya. Igai ya, kata benda ditambah igai yang berarti selain ya. Ya, selain ya. Oke. Jadi Hiroshima igai, selain Hiroshima. Oke. Tokyo igai, selain Tokyo. Kyoto igai, selain Kyoto. Oke. G7 Hiroshima Summit igai, selain pertemuan G7 Hiroshima. Koin roka igai, selain koin locker ya. Itu cara penggunaan igai di sini ya. Hiroshima igai demo ya. Lagi-lagi kita ketemu D di sini ya, demo di sini ya. Kita punya D berarti di tempat, di kata benda tempat ini, di Hiroshima ini ya, ada sesuatu terjadi gitu ya. Lalu kita punya mo lagi yang memiliki makna mengejutkan lagi ya, sekali lagi bahkan sampai gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Bahkan sampai di Hiroshima ya, kurang lebih gitu. Shinkansen ya, Shinkansen kereta peluru. Shinkansen no Tokyo eki ya Nagoya eki
Nagoya, ya ini Nagoya ya. Nagoya eki, Kyoto eki nado dewa, ya lagi-lagi de di sini ya. Nado dewa 19日から21日まで ya, コインロッカーとゴミ箱yang berarti tempat sampah ya, yang harfiahnya sih gomi ini berarti sampah atau kotoran, dan bako di sini berarti kotak. Oke. Lalu di mana kita punya ya, sebenarnya kurang lebih tata bahasanya sama ya di sini ya. Kita punya apa namanya ya, nado, kita punya demo lagi, lalu kara, made ya. Lalu kita punya skau koto ga dekimasen lagi di sini, sehingga yang saya rasa kalian sudah pelajari sebelumnya ya. Jadi kita maksudnya di sini ya tadi yang kita dapatkan, sehingga kita bisa sedikit percepat dengan kita langsung artikan ya. Jadi bahkan selain di Hiroshima ya, bahkan atau itu udah sampai atau hingga sampai selain di Hiroshima ya, selain di sini Shinkansen no Tokyo ya Nagoya eki, Kyoto eki nado dewa di Shinkansen yang ada di Kyoto eki, Nagoya eki, stasiun Kyoto, stasiun Nagoya, dan stasiun Tokyo. Jadi maksudnya Shinkansen di sini adalah jalur Shinkansen ya, jalur Shinkansen yang ada, stasiun Shinkansen yang ada, stasiun-stasiun yang dilalui Shinkansen. Mohon maaf itu yang lebih tepatnya. Jadi Shinkansen yang akan melalui jalur Tokyo, melalui jalur Nagoya, yang akan singgah di Tokyo, yang akan singgah di stasiun Nagoya, yang akan singgah di stasiun Kyoto, dan lain-lain, yang salah satunya tadi juga adalah stasiun Hiroshima ya gitu. Dan yang melaluinya itu juga ada stasiun Osaka, Shin Osaka juga dilalui, Kobe dilalui, Himeji juga dilalui, Okayama juga dilalui ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada nado-nadonya itu adalah yang lain tadi itu. Jadi di stasiun tersebut juga dari tanggal 19 sampai tanggal 21 itu coin locker, dan juga ini ada tambahannya adalah tempat sampah itu tidak bisa digunakan ya. Jadi di situ jadi demo di sini tuh jadi bermakna itu bahkan itu loh, sampai tempat sampah pun tidak bisa dipakai gitu di sini. Itu maknanya di sana ya. Dan ya karena sudah kita bahas, jadi sebelumnya juga kita bisa lanjutkan ya di sini. Lalu kita punya JR ya, JR ya, Tokyo Metro no Ueno Eki ya Shinjuku Eki, Shibuya Eki nado de mo 21日まで使うことができません. Lagi-lagi kita punya 使うことができません di sini ya. Jadi tidak bisa digunakan ya. Tidak bisa digunakan. Oke? Di mana ada tempat di sini. Kita punya, bukan tempat, ini nama perusahaan ya lebih tepatnya. JR itu merupakan perusahaan kereta terbesar di Jepang ya. Ya, JR. Ya. JR kepanjangan dari Japan Railways di sini ya, yang dimana mereka itu keretanya itu terbentang dari ujung di sini ya, dari ujung paling bawah sampai Hokkaido di sini ya. Ya, dan ini gambar ini gambar Shinkansen ya, Shinkansen, oke? Shinkansen. Dan tadi JR ya, Tokyo Metro. Dan Tokyo Metro itu merupakan ya Tokyo Metro, jalur Tokyo Metro ya, merupakan kereta bawah tanah yang ada di Jepang. Tokyo Metro ya, kereta bawah tanah yang ada di Jepang, lebih tepatnya itu berada di daerah Tokyo ya. Ya, Chikatetsu. Nah, Tokyo Metro itu adalah Chikatetsu ya. Oke. Jadi JR ya Tokyo Metro no Ueno Eki ya Shinjuku Eki, Shibuya Eki nado ya. Jadi kita punya
JR, Tokyo Metro, dan lain-lain ya. Jadi ada perusahaan kereta lain juga yang ada di Jepang seperti apa namanya? Apa ya? Saya lupa. Udah lama. Toei? Bukan. Itu dah pokoknya. Jadi selain Tokyo Metro ada juga yang lain. Ya, subway-nya itu dan lain-lain. Nah, terus apa namanya? Apa perusahaan kereta? Ini doshita no? Emangnya kah? Ya. Jadi JR ya Tokyo Metro no Ueno ya Shinjuku Shibuya nado. Jadi perusahaan kereta seperti Japan Railways, seperti Tokyo Metro ya dan lain-lain yang punya stasiun itu ada di Ueno, ada di Shinjuku, ada di Shibuya dan lain-lain ya. Berarti bisa jadi kereta-kereta tersebut tuh saling berintegrasi ya, satu sama lain tuh saling terintegrasi ya. Dan kita punya Nado lagi ya, sekali lagi yang ada dan lainnya di sana. Demo ya, dibilang demo gitu ya. Jadi di stasiun tersebut dengan perusahaan-perusahaan tersebut ya, dari tanggal 21 sampai tanggal 21 pun apa namanya gomibako dan koin roka itu tidak bisa digunakan, dibilang di sana ya. Oke, ii desu ka? Jadi sekali lagi, JR ya Tokyo Metro no Ueno eki ya Shinjuku eki, Shibuya eki nado de mo 21日まで使うことができません. Apanya? Koin loka atau gomibako. Hai, ii desu ka? Lalu kita beralih ke wacana selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Kyoto eki dewa使うことができないコインロッカーya. 使うことができません. 使うことができない tidak bisa digunakan ya. Koin roka ya, koin locker yang tidak bisa digunakan ya. Jadi itu kembali ke pola anak kalimat lagi ya. Anak kalimat. Ya. Jadi ketika dia sudah lengkap di sini ya. Kyoto eki dewa sukau koto ga dekinai. Ya, sukau koto ga dekimasen. Di stasiun Kyoto itu tidak bisa digunakan ya. Kita tambahkan coin locker di sini ya. Jadi coin locker yang tidak bisa digunakan di stasiun Kyoto. Itu maksudnya. Jadi apa namanya? Dia berubah menjadi kalimat yang sudah lengkap tuh, sekali lagi dia berubah menjadi kalimat yang tidak lengkap, yang dimana itu jadi kembali berubah ke frase kata benda ya, frasa kata benda di sana ya. Ya, lalu coin locker yang tidak bisa dipakai di apa namanya di stasiun Kyoto itu kenapa? Enggak, skoshi sedikit, mae sebelumnya, kara dari ya. Lalu kita punya fuete imas ya. Fuete imas yang berarti bertambah. Koin locker yang tidak bisa digunakan itu sedikit sebelum itu bisa kita artikan sebagai beberapa hari yang lalu juga ya, beberapa waktu yang lalu ya, itu bertambah ya, fuete imas, bertambah. Jadi mulai dari sebelumnya itu dia sudah bertambah gitu ya, koin locker yang tidak bisa digunakan di Kyoto Eki atau di stasiun Kyoto di sana ya. Lalu kita lanjutkan, Eki no Annaijo ini merupakan kosakata yang sudah keluar tadi di apa namanya di konten yang telah saya foto yang telah saya tambahkan. Jadi Annaijo yang berarti pusat informasi ya. Ya. Eki no Annaijo ini merupakan apa namanya kosakata dasar juga, jadi mohon diingat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 dan 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Annaijo. Annaijo. Ya. Annaijo yang berarti pusat informasi. Eki no annaijo wa, jadi pusat informasi stasiun, ya. Wa, jadi ada kutipan di sini ya, ada kutipan, ya. Kutipan lalu ditutup dengan to ite imas, ya, yang merupakan pola kalimat, ya. Jadi kita punya di sini kata benda wa, kutipan, lalu to imas, yang berarti kata benda berkata selain. Jadi koin ro kano hokani mo, juga di sini ya, mo berarti juga nimotsu barang atau bagasi, ya, barang aja dah, ya. Nimotsu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mohon maaf salah. Bener. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ni, ya, ni kita punya motsu 1 2 3 4 5 6 7 8. Ni motsu yang berarti barang, ya, barang bawaan, itu kurang lebih seperti itu. Ni motsu wo azukeru, ya, azukeru yang yang menyimpan, yang koneksi hilang terus, mohon maaf. Azukeru yang saya urus, ya, pengurusan, ya, mengurus, menyimpan atau menitipkan, ya, lebih tepatnya, ya. Azukeru berarti menitipkan. Azukeru menitipkan, azukeru, azukeru, ya, kanjinya 1 2 3 4 5 6 lagi, ya, ada kita punya ga, lalu ada tapi, berarti, ya, jadi kita tapi. Jadi sekali lagi tapinya di sini ada tempat yang bisa menitipkan barang juga selain coin locker, dikatakan segitu, ya. Tapi takusang no hito ga narande mateimasu, ya. Takusang no hito, takusang itu berarti banyak. Takusang no hito berarti orang, ya, 1 2. Takusang no hito banyak orang, ga yang, narande, ya, narande 1 2 3 4 5 6 7 8, ya. Narabu yang berarti berbaris, ya. Narabu berarti berbaris, tapi dia ketemu D di sini, maka dia koma, ya. Berbaris, narande, mateimasu, menunggu, mateimasu, berbaris dan menunggu, kurang lebih maknanya seperti itu, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Matsu, menunggu. Oke. Jadi takusang no hito ga narande matteimasu. Banyak orang berbaris dan menunggu, ya. Jadi kita perpanjang di sini, ya. Koin roka no hoka ni mo nimotsu o azukeru koto ga dekiru basho wa arimasu ga takusang no hito ga narande matteimasu. Jadi ada banyak tempat, yang bisa menitipkan barang selain coin locker sih, tapi banyak orang
itu jatuhnya ya, yang di tempat tersebut ya, di tempat selain menitipkan lokar itu berbaris dan menunggu di sana ya. Kalau misalnya kita lengkapkan dengan yang tadi ya, eki no annaijo wa koin locker no hoka ni mo nimotsu o azukeru koto ga dekiru basho wa arimasu ga takusan no hito ga narande matte imasu to itte imasu ya. Yang dimana berarti pusat informasi di stasiun mengatakan bahwa kutipannya ada banyak tempat yang bisa menitipkan barang juga selain coin locker, tetapi banyak orang yang berbaris dan menunggu, dibilang seperti itu ya. Dan akhirnya kita masuk ke bagian terakhir. 21日まで厳しい警備が続くためya. Kita stop dulu di sini ya. Ini merupakan satu kalimat ya. Jadi 21日まで厳しい警備が続きますya. ため出かかる人は行く場所の情報をよく調べてください. Oke, dari yang pertama. Jadi 21日までsampai tanggal 21. Kibishi keibi ga tsuzuku. Kibishi tadi ya, yang berarti ketat. Ya, kibishi keibi. Pengamanan ketat. Oke, pengamanan ketat ga tsuzuku. Tsuzuku itu berarti berlanjut ya. Ya, tsuzuku. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Tsuzuku ya. Tsuzuku ya. Jadi sampai tanggal 21 pengawanan ketat berlanjut ya. Tapi kita masih melanjutkan di sini ya. Tame yang berarti demi atau karena. Oke. Jadi karena pengamanan ketat berlanjut sampai tanggal 21 ya, atau karena sampai tanggal 21 pengamanan ketat berlanjut gitu ya. Dekakeru hito. Dekakeru yang artinya bepergian ya. Ya. Dekakeru. Ya. 1 2 3 4 5. Dekakeru hito. Orang yang bepergian ya. Dekakeru hito, orang yang bepergian. Ini merupakan anak kalimat 3 ya. Dekakeru hito wa iku basho, anak kalimat yang kedua ya. Iku 1 2 3 4 5 6. Iku pergi. Iku basho berarti tempat ya, atau lokasi ya. Iku basho, lokasi yang akan dipergikan atau yang akan dituju ya, lebih tepatnya maknanya seperti itu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ba sho 1 2 3 4 5 6 7 8. Sho basho ya. Iku pergi, basho tempat. Iku basho tempat yang dituju, tempat yang dipergikan, itu kurang lebih ya, kurang lebih. No joho ya, berarti ini mempengaruhi yang ini ya. Joho itu berarti informasi. Joho. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jo ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ho Joho, informasi. Iku basho no joho,
informasi tempat yang akan dituju atau informasi tempat yang akan dipergikan ya, yang akan kita pergiin gitu ya. Yoku ini berasal dari i ya, yang berarti baik ya, baik. Nanti kita lanjutkan. Shira bete kudasai. Kita lanjutkan di sini aja. Shira bete kudasai. Shira bete kudasai ya. Shira bete kudasai. Ini artinya shirabemas. Berarti memeriksa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Shira bemas. Shira ya artinya memeriksa ya. Jadi kudasai, te kudasai, te kudasai. Kata kerja yang berarti tolong ya. Ya, shirabemas. Masnya kita coret menjadi te karena dia kata kerja golongan kedua ya. Shirabe te kudasai. Tolong periksa ya. Sehingga kita punya iku basho no joho yoku shirabete kudasai. Nah, yang yoku di sini itu sama seperti si KB tadi. Mana dia? KB o kibishiku shiteimasu ya. Kibishiku. Jadi melakukan dengan ketat ya, melakukan dengan ketat. Kalau misalnya kita mengatakan melakukan dengan baik, yoku shimasu. Yoku shimasu. Kibishiku shimasu. Yoku shimasu. Jadi lagi-lagi yang i kita rubah ke bentukku ya. Kibishi, kibishiku. I itu pengecualian, salah satu pengecualian di kata sifat i ya. I menjadi yoku di sini ya. Lalu ditambahkan kata kerja ya. Yoku shirabemas. Kibishiku shirabemas ya. Memeriksa dengan baik. Kibishiku shirabemas, memeriksa dengan ketat ya. Oke. Kibishiku shirabete kudasai. Tolong periksa dengan ketat. Yoku shirabete kudasai. Tolong periksa dengan baik. Dan akhirnya kita menyelesaikan satu berita di sini ya. Kurang lebih kira-kira 1 jam ya sudah disampaikan ya, kurang lebih. Dan itu intinya yang dijelaskan, yang sedang ramai ya, mungkin bisa dikatakan belakangan ini. Mungkin daripada ramai, lebih tepatnya itu sedikit agak heboh ya, sampai karena ada mo lagi di sini kan, bahkan ya gitu loh, sampai gitu loh, karena pertemuan Jinana di Hiroshima ini itu stasiun-stasiun dan beberapa tempat itu sampai tidak memperbolehkan coin locker, dan bahkan ada tempat yang tidak memperbolehkan tempat sampah lagi gitu loh di sana ya. Dan memang sih ketika membaca dari beberapa sumber yang lainnya tadi, memang alasan tersebut tidak diperbolehkannya itu adalah demi alasan keamanan ya, pengamanan ya, KB no tame demi keamanan ya. Demi pengamanan ya, maksudnya itu adalah yang saya pernah baca itu karena takutnya ada aksi terorisme di sana, sehingga beberapa tempat seperti itu tempat-tempat yang mungkin kita bisa masukkan benda-benda yang mencurigakan seperti coin locker atau di tempat sampah, akhirnya itu sedikit diperketat di sana dengan tidak boleh membuang sampah atau meletakkan barang di dalam tempat tersebut ya. Dan begitu isi berita yang sedang ada di Jepang yang saya baca, dan saya harap ini responnya bisa baik sehingga saya bisa lanjutkan kembali minggu depan. Namun sepertinya tadi karena masalah masalah koneksi jadi agak sedikit kepotong-potong, tapi semoga masih dalam kondisi baik-baik saja ya. Dan akan saya coba unggah di YouTube, dan berita mengenai ini juga akan saya coba unggah di di TikTok juga ya, sehingga kalian bisa mencoba mengulang baik di keduanya ya, baik itu di TikTok ataupun di YouTube, sehingga kita bisa belajar dengan baik atau mengulang dengan baik pelajaran kali ini. Jadi terima kasih yang telah bergabung, terima kasih yang telah memberikan dukungan, dan yang baru bergabung ya bisa mencoba dicek ya nanti di video yang akan saya unggah ya, baik hari ini atau mungkin besok juga ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi terima